Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Agia Farm. Kali ini kita akan membahas masalah seputaran kesehatan pohon alpukat dan durian. Oke teman-teman, kita langsung aja ke video selanjutnya. Teman-teman, ini budak dua ini di rumah main game, di kebun juga main game. Oke, kita lanjut. Jadi gini teman-teman, kalau kita mau berkebun, sebelum kita berkebun itu kita harus lihat tutorial, petunjuk-petunjuk yang ada di channel YouTube teman-teman kita yang sudah berhasil, untuk referensi ketika kita menanam pohon alpukat ataupun durian. Sistem penanaman, pupuk dasar, inseknya, obat-obatannya, fungisidanya, semua harus kita pelajari teman-teman. Jadi pohon itu tak boleh kenapa dan harus gimana, itu semua harus kita pelajari melalui YouTube kawan-kawan kita yang sudah terlebih dahulu menanam. Ini contohnya teman-teman. Alhamdulillah ini umurnya baru setahun lebih. Dengan referensi kawan-kawan kita di YouTube, sistem busut. Kalau ini namanya semi busut karena belum terlalu tinggi, tingginya sekitar 80 cm ini. Dan dia terubus terus. Pohonnya sehat. Dari daunnya aja nih ya, hijaunya hijau pekat. Macam mana pemupukan ketika dia di masa pertumbuhan, dan sebagainya teman-teman. Jadi langkah awal sebelum kita penanaman tuh kalau bisa kita buat gundukan seperti ini dulu, gunungnya dulu. Jadi penanamannya itu nggak seperti zaman dulu. Pohon itu kita gali, tanah kita gali, kita pendam pohon itu di dalam tanah. Itu resiko busuk akar sama jamur batang sangat tinggi teman-teman, karena dia akan selalu tergenang air. Kalau sistem busuk seperti ini, ketika ada hujan lebat airnya langsung hilang. Cuman kelemahannya kalau sistem busuk seperti ini, dia kan memerlukan air itu 2-3 hari sekali. Makanya kita harus rajin ke kebun, minimal itu seminggu sekali lah paling malas. Harus bantu disiram, karena dengan sistem busuk ini dia akan cepat kering tanahnya teman-teman. Cuman untuk resiko busuk akar sama jamur batang itu insya Allah tidak ada sama sekali. Ini nih pohonnya terubus semuanya. Jadi setelah kita bikin busut, lingkarannya ini ada paret namanya, pembuangan air. Jadi ketika dia dihantam air hujan, airnya langsung jalan ke situ pembuangannya tuh. Langsung lari. Jadi tidak lama-lama dia mengendang air. Ada satu batang di bawah sana alpukat ditabrak air itu mati. Padahal umurnya udah setahun. Dan ini lihat teman-teman ya, contohnya terubusnya. Ini tingginya udah 2 meter nih, umurnya baru setahun. Jadi ketika teman-teman mau membesarkan lingkaran ini, diharapkan batang tengah ini jangan sampai ditimbun itu. Bila perlu akar paling atasnya harus nampak. Jadi pohon di hutan itu tidak ada ditanam dalam-dalam. Jadi pohon di hutan itu biji jatuh, tumbuh akar yang mencari tanah, bukan ditanam. Makanya kokoh pohon yang di hutan itu besar-besar nggak akan tumbang karena akarnya kuat, tidak dipendam. Ini bukan KDK nih, KDK kebun sebelah sana atas. Ini Agia Farm ini lahannya cuma setengah hektar teman-teman. Jadi kita bagi dua aja, separohnya durian, separohnya itu alpukat. Alpukat sekitar 33 batang, durian ada 20 batang. Duriannya bawor sama duri hitam, blackthorn namanya. Rencananya kita mau fullkan kemarin pakai bawor. Ternyata kelamaan di polybag bantut dia.
Jadi bibit itu nggak boleh lama-lama di polybag, paling tidak 3 bulan, paling lama 6 bulan dah tanam. Karena akarnya nanti mutar di polybag, dia tidak mengembang. Jadi Agia Farm ini ownernya ini yang lagi nyangkul ini, Mbak Wit. Nah, ini ownernya Agia Farm. Surat tanahnya pun pakai nama dia, Widya Ningsih. Jangan lari-lari, nanti nyangkut kakinya. Terus pemupukan teman-teman, kalau mau dilakukan sebulan sekali, itu segenggam aja. Kalau pohon-pohon yang sebesar ini nih, cukup segenggam. Tapi kalau pohon sudah sekitar yang ada alpukat sebelah sana itu mau 3 genggam. Lihat batang sama percabangannya teman-teman ya. Jadi pohon semakin besar itu pupuknya semakin banyak, membutuhkan pupuk semakin banyak. Jadi teman-teman, untuk pupuk di masa pertumbuhan itu kita pakai Mutiara nih, Sprinter. Nitrogennya agak tinggi, 20. Nah, nitrogennya 20 teman-teman. Nitrogen 20, fosfatnya 10, kalsium atau kaliumnya ini 10. Nah, ini namanya pupuk pertumbuhan. Beda lagi nanti pupuk pembuahan. K-nya sama P-nya agak tinggi. Dan masalah hama teman-teman, masalah hama itu paling tidak 2 minggu sekali harus disemprot sama insektisida sama fungisida. Jadi untuk insektisida itu teman-teman bisa menggunakan decis untuk apa namanya, yang dosis sedang. Tapi ketika dia sudah diserang sama kutu wijen atau sejenis hama yang agak bandel, itu langsung pakai Kurakron ya teman-teman ya, yang agak keras. Jadi Kurakron itu lebih keras daripada decis, baunya sangat menyengat. Dan nanti kalau mau melakukan penyemprotan teman-teman, insektisida itu teman-teman campur sama fungisida. Fungisida itu teman-teman pakai aja Antrakol atau Nodrok. Terus ditambah lagi kalau di masa pertumbuhan seperti ini Gandasil D, Gandasil daun. Jangan yang B ya, yang B itu untuk pembuahan. Nah, ini teman-teman, jadi semakin besar pohonnya itu, busutnya itu semakin dilebarkan. Supaya apa dilebarkan? Supaya akar menyebar itu kita bantu lebih gampang. Ketika dia umur udah 3 tahun, kita nggak perlu lagi bantu pembesaran untuk busut ini. Ketika dia umur 3 tahun itu, dia sudah kokoh dan kuat. Nah, dia akarnya akan melebar kemana-mana. Tak perlu lagi kita bantu pembesarkan busut. Oke teman-teman ya, mungkin penjelasannya cukup sekian. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen teman-teman, biar channel ini berkembang. Dan kami di Agia Farm ini akan berbagi terus perkembangan masalah durian dan alpukat. Nah, oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.